Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak. Dengan saya Rian Suikno dari Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Studi kasusnya, salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Pertanyaannya, pengujian dan maintenance. Satu, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Yang kedua, gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang ketiga, identifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang keempat, apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Kemudian tindakan perbaikan. Yang kelima, misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan. Jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Kemudian yang ketujuh, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Yang pertama, penilaian dan kehandalan performa. Evaluasi stabilitas sistem dan responsivitas di bawah berbagai kondisi. Yang pertama, kehandalan atau reliability. Definisi, ukuran frekuensi kegagalan sistem dalam kondisi operasional normal. Key metriknya yaitu MTBF, mean time between failures. Semakin tinggi nilai MTBF, semakin handal sistem. Target uptime-nya yaitu 99,9%. Allowable downtime-nya 8,76 jam per tahun. Kemudian yang kedua adalah performa atau performance. Waktu responsifnya yaitu 200 ms, kurang dari 200 ms. Throughput-nya atau TPS-nya high. Kemudian volume testing menguji perilaku sistem dengan input data dalam jumlah besar, misal jutaan record inventaris. Stress sistemnya menguji stabilitas di luar beban normal, transaksi simultan ekstrim hingga titik failure. Goalnya atau tujuannya mengetahui batas kapasitas dan perilaku failover. Skenario uji 1, integritas data awal dan migrasi sistem. Yang pertama, persiapan data sumber atau source, mengumpulkan data inventaris lama dari berbagai format, seperti Excel, CSV, Legacy, DB. Memastikan format encoding UTF-8 dan struktur header konsisten. Yang kedua, proses eksekusi migrasi atau ETL. Menjalankan script import, sistem melakukan mapping kolom otomatis dan konversi tipe data, misal string ke desimal untuk harga. Yang ketiga, validasi penanganan error. Sistem mendeteksi data tidak valid, format tanggal salah, nilai negatif. Data error dipisahkan ke log karantina untuk revisi manual, untuk review manual. Kemudian verifikasi akhir atau targetnya membandingkan jumlah record, source versus target, memastikan integritas referensial terjaga dan data akurat siap digunakan. Kriteria kelulusan atau pas kriteria. Akurasi data yaitu 100% data valid berhasil termigrasi tanpa perubahan nilai. Integritas, tidak ada duplikasi record atau primary care constraint. Kemudian handling error, data cacat ditolak dengan pesan error yang jelas dan log tersimpan. Kemudian ketersediaan data langsung dapat diakses di query setelah migrasi selesai. Key metrics-nya yaitu kurang dari 1 jam, durasi impor per 100K data. Data loss rate-nya 0%, log coverage-nya 100%, dan valid skema mapping. Skenario uji kedua, transaksi multi pengguna dan konkurensi. Yang pertama, simulasi beban atau load generation, membangkitkan 10-20 pengguna virtual aktif secara bersamaan, mengsimulasikan kondisi operasional sibuk pada jam kerja. Yang kedua,
Eksekusi transaksi campuran, pengguna melakukan aksi acak, input barang masuk atau write, update stok atau update, dan cetak laporan atau read secara simultan. Yang ketiga, uji locking dan konflik. Menguji mekanisme database locking saat dua user mengedit barang yang sama, memastikan tidak ada rest condition atau data tertimpa. Verifikasi konsistensi atau ICID, memvalidasi saldo akhir stok dengan rumus awal plus masuk dikurang keluar, memastikan integrasi data tetap terjaga. Kriteria kelulusan atau pas kriterianya itu integrasi data, prinsip ACID terpenuhi sepenuhnya, tidak ada data hilang atau korup. Responsivitas, UI tidak freeze atau timeout saat beban puncak. Konkurensi, sistem menangani konflik update dengan antrian atau pesan yang benar. Stabilitasnya yaitu tidak terjadi deadlock pada database. Key metriknya kurang dari 2 detik, UI response time, deadlock count-nya 0, error rate-nya kurang dari 1%, dan data konsistensinya 100%. Keberlanjutan kinerja sistem. Dua strategi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Regresi testing atau validasi fungsional pasca perubahan. Frekuensi eksekusi dijalankan setiap kali ada pembaruan code, commit atau rilis untuk memastikan fitur lama tetap berjalan. Otomatisasi yaitu menggunakan script test otomatis, misal Selenium, Jest, untuk efisiensi dan konsistensi pengujian ulang. Kemudian reporting, yaitu dashboard hasil historis untuk melacak tren kegagalan dan stabilitas build dari waktu ke waktu. Performance monitoring atau pemantauan kesehatan sistem secara real time. Yang pertama, continuous monitoring, pantau metrik kritis, waktu query DB, penggunaan CPU atau RAM, dan latensi API secara berkala. Benchmarking, yaitu membandingkan performa saat ini dengan baseline atau kondisi awal untuk mendeteksi degradasi lambat laun. Early alerting, yaitu sistem peringatan dini jika metrik melewati ambang batas atau threshold yang ditentukan sebelum user terdampak. Maintenance, preventif dan korektif, pendekatan proaktif dan reaktif dalam siklus hidup perangkat lunak. Yang pertama, preventif, dilakukan sebelum masalah terjadi. Optimasi database rutin, indexing vakum. Pembaruan patch keamanan, security updates, pembersihan log, file, dan cache sistem berkala. Pelatihan pengguna untuk hindari user error. Tujuan utamanya mencegah kegagalan dan memperpanjang umur sistem. Korektifnya yaitu dilakukan setelah masalah terjadi. Perbaikan bug yang lolos ke fase produksi. Koreksi kesalahan perhitungan, misal stok tidak akurat. Kemudian restart service atau server saat terjadi crash mendadak. Restorasi data akibat kegagalan input massal. Tujuan utamanya itu memulihkan fungsi normal secepat mungkin. Perbaikan penurunan performa, metodologi sistem troubleshooting dan optimasi. Yang pertama, isolasi dan analisis. Pantau metrik sistem, CPU, RAM, I/O untuk menemukan bottleneck. Gunakan tools profiling dan log analisis. Kemudian yang kedua, reproduksi masalah. Ciptakan lingkungan uji atau staging yang meniru kondisi nyata untuk mengulang skenario penyebab lambatnya sistem. Kemudian yang ketiga, identifikasi penyebab. Temukan akar masalah spesifik, yaitu query tanpa indeks, memory leak, atau salah konfigurasi server. Kemudian yang empat, perbaikan bertahap, yaitu implementasi solusi seperti indexing table, optimasi kode, atau scaling resource, uji nampak setiap perubahan. Kemudian yang kelima, monitoring pasca perbaikan. Pastikan perbaikan efektif, tidak menimbulkan efek samping atau regresi, dan sistem stabil dalam jangka panjang. Operasional andal dan umpan balik. Strategi menjaga stabilitas sistem dan kepuasan pengguna. Yang pertama, real-time monitoring. Toolsnya itu implementasi Nagios atau Prometheus untuk visibilitas penuh. Kemudian alerting notifikasi dini untuk anomali CPU, memori, atau network. Kemudian dashboard, visualisasi status kesehatan server secara live. Kemudian backup dan recovery. Ada rutinitas, failover, dan drills. Kemudian redundansi infrastruktur. Ada database, yaitu replication, master slave untuk keamanan data, load balancer,
distribusi beban trafik ke beberapa server, dan high availability, meminimalkan single point of failure. Kemudian prosedur daruratnya ada SOP, panduan langkah demi langkah penanganan insiden kritis. Kontak daftar personil IT, vendor, dan manajemen untuk eskalasi, kemudian akses, sentralisasi dokumen di knowledge base yang mudah diakses. Umpan balik penggunanya yaitu pertama metode formal, kuesioner berkala, dan sesi usability testing. Yang kedua adalah fitur in-app, tombol laporkan masalah terintegrasi, kemudian analisa data, pelajari log penggunaan untuk deteksi kebingungan user, kemudian review berkala, prioritaskan fitur baru berdasarkan dampak bisnisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.